Bagaimana Bu? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana nih hari ini Bu sudah siap untuk disupervisi kelas oleh saya? Insya Allah siap. Ya. Untuk materi hari ini apa yang akan Ibu sampaikan ke siswa? Untuk materi hari ini kebetulan masuk ke bab baru, yaitu bab 3 tentang materi pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Jadi materinya tentang sifat yang diturunkan dari induknya mungkin atau Ya. dari inangnya seperti itu ya. Untuk tujuan pembelajaran ini apa? Untuk tujuan karena baru pertemuan pertama, jadi anak memahami dasar dari pewarisan sifat begitu, untuk nanti ke jenjang selanjutnya di nanti persilangan mampu memahami cara-cara mengembangkan tanaman yang unggul, hewan yang unggul gitu. Jadi tapi hari ini mah di dasar-dasarnya saja dulu. Jadi tujuan pembelajaran hari ini memahami dasar dari pewarisan sifat Ya, betul. agar menghasilkan varietas yang lebih unggul Ya, seperti itu. betul. Pada materi ini area pengembangannya akan dicapai oleh siswa bagian yang mana? Karena baru dasar, jadi saya ingin area pengembangannya di daerah konsepnya ya. Jadi konsepnya ingin yang selain konsep kontekstual juga gitu. Jadi nanti pembelajarannya lebih bermakna ke anaknya, tidak hanya sekedar hafalan, tapi anak paham bahwa ini adalah materi yang berkaitan erat dengan kehidupannya sehari-hari gitu, bukan yang abstrak, bukan yang susah dipahami gitu. Oh iya, jadi Ibu ingin mengembang anak itu dalam pembelajaran itu bisa menerapkan materi yang sudah dipelajari pada kehidupannya sehari-hari seperti itu. Untuk mencapai hal tersebut, strategi apa yang sudah Ibu persiapkan? Untuk strategi yang direncanakan yaitu PBL, problem based learning. Jadi di sini selain PBL juga ada konstruktivisme ya, jadi membangun konsep juga karena baru dasar. Jadi nanti anak itu diberi masalahnya tentang kebutuhan untuk varietas yang lebih unggul tadi ya, makhluk hidup yang lebih unggul. Nanti anak diberi kata kuncinya apa, nanti anak yang mengembangkan sendiri kira-kira persilangannya seperti apa, keturunannya akan bagaimana, sifat yang diturunkannya yang mana, seperti itu. Oke, berarti strateginya berdasarkan pada problem based learning dan membangun konsep agar anak lebih paham sifat-sifat apa yang diturunkan pada keturunannya gitu ya. Kemudian perkiraan Ibu, kira-kira apa kendala yang akan Ibu hadapi ketika pembelajaran ini atau materi ini disampaikan kepada siswa? Kalau kendala karena baru masuk bab baru, kemungkinan kendala yang terbesarnya adalah di istilah dalam pewarisan sifat, karena bisa jadi kata-kata yang atau istilah-istilahnya ini baru dikenal oleh siswa gitu, peserta didik. Jadi di sini saya menekankan di istilah-istilahnya dulu. Jadi kendalanya itu yang Ibu perkirakan itu anak akan susah memahami materi ini karena banyaknya istilah-istilah yang baru mereka dengar gitu. Ya. Apakah Ibu sudah mempersiapkan solusi ketika itu sudah menyadari atau memperkirakan kendala tersebut? Iya, untuk istilah-istilah tadi kendalanya, salah satu solusi yang bisa saya rencanakan adalah mengulang-ulang istilah-istilah yang memang baru didengar oleh siswa. Jadi ada repetisi. Jadi diulang-ulang lagi dan didefinisikan menggunakan kata-kata yang memang familiar atau mudah dipahami oleh siswa gitu, tidak mendefinisikan dengan istilah lain yang sama sulitnya ya gitu. Jadi lebih mudah gitu kata-katanya begitu. Ya, berarti solusinya terus direpetisi, diulang-ulang, diberikan juga penjelasan yang bahasanya lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Oke, terima kasih. Saya rasa persiapan observasinya atau supervisinya sudah cukup. Iya, mudah-mudahan lancar. Mari kita lanjutkan ke kelas sekarang. Semangat. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sekarang kita ya, alhamdulillah Bu tadi sudah selesai pembelajaran di kelasnya. Saya sudah membersamai Ibu di kelas
Menurut Ibu Dela tadi bagaimana pembelajaran hari ini di kelas? Tadi keadaan di kelas untuk awal-awal mungkin belum terlalu kondusif ya, masih ada anak-anak yang memang belum fokus gitu. Kemudian alhamdulillah pembelajarannya mah lancar sampai selesai, anak-anaknya tidak ada yang tertidur di kelas gitu ya. Iya, tadi juga saya lihat aktif anak-anaknya, alhamdulillah pembelajarannya berjalan lancar. Bagaimana menurut Ibu tadi pencapaian atau ketercapaian yang Ibu ingin capai ketika pembelajaran ini kepada anak-anak di kelas itu, apakah sudah tercapai atau bagaimana? Alhamdulillah kalau secara keseluruhan itu tujuan pembelajaran hari ini tercapai meskipun tidak 100% ya. Jadi masih ada anak yang tadi kurang fokus di awal pembelajaran, kemudian tadi pembagian kelompoknya mungkin saya terlalu besar ya. Kemudian keaktifan siswanya juga masih belum maksimal gitu. Anak-anaknya ada yang masih diam-diam gitu. Jadi ketercapaiannya sudah lumayan tercapai atau sudah 80% tercapai mungkin ya. Namun karena pembagian kelompoknya terlalu besar jumlah siswanya dalam setiap kelompok, jadi menjadi kendala, jadi ada sedikit kendala seperti itu. Nah, jadi ada yang diam, ada yang aktif gitu. Menurut Ibu bagaimana penampilan atau penyampaian Ibu ketika memberi pembelajaran di kelas tadi? Tadi penyampaian ada lancarnya lah ya, lancar begitu. Saya ulang-ulang istilah-istilah yang tadi memang baru dikenal siswa. Kemudian di awal mungkin saya terlalu banyak bicaranya mungkin gitu karena awal ya. Di awal saya yang lebih banyak aktif begitu, tapi di tengah-tengah sampai akhir saya mengkondisikan supaya anak yang memang lebih aktif gitu. Cuman ya tadi karena pembagiannya terlalu besar kelompoknya gitu, jadi keaktifannya kurang merata karena ada yang diam, ada yang memang aktif mengerjakan dengan masalahnya begitu. Jadi karena kendalanya muncul ketika jumlah siswa dalam kelompok itu banyak. Iya, padahal 4 sampai 2 sampai 4 orang juga bisa gitu. Tadi kan 6 sampai 8 ya. Nah, dari pembelajaran hari ini, Ibu merencanakan rencana tindak lanjut dari materi hari ini untuk kedepannya akan dibuat seperti apa? Untuk kedepannya tadi kalau misalkan nanti saya membuat kelompok lagi mungkin anggotanya sedikit saja, mungkin dengan teman sebangkunya saja gitu. Jadi pembelajarannya lebih aktif, kemudian nanti hasil yang didapatkan lebih beragam. Jadi kan anak-anak bisa nge-share lebih banyak materinya, tidak hanya cuma 3 atau 4 saja, tapi bisa lebih banyak. Jadi ke anaknya juga kan nanti ada yang presentasinya beragam gitu. Informasi yang didapatkannya lebih banyak begitu. Kemudian rencananya karena konsepnya sudah dapat, nanti ada tindak lanjut di praktikumnya. Jadi dikasih proyek nanti anaknya untuk melakukan praktek persilangan ke lingkungan yang mudah-mudah aja gitu. Tapi nanti ya proyek ini kemudian untuk materinya nanti kita rencananya masuk ke yang lebih dalam lagi. Persilangannya di 2 sifat yang beda. Kalau tadi kan cuma 1 ya, 1 aja yang dipersilangkannya. Nanti kalau 2 bagaimana? Jadi menurutnya kelompoknya akan dibuat lebih kecil karena mengatasi kendala tadi. Ya. Kemudian nanti akan diadakan praktikum menggunakan objek bunga yang ada di sekitar lingkungan halaman anak-anak, halaman rumah anak-anak lah yang sekitar lingkungan mereka gitu. Kemudian tadi itu selain itu nanti materinya juga akan menjadi lebih kompleks dibanding yang tadi itu sifat, mungkin nanti akan jadi sifat yang berbeda dari 2 sifat yang berbeda seperti itu. Oke Bu, terima kasih, luar biasa sekali. Saya juga terima kasih sudah disupervisi, semoga jadi. Mungkin nanti jika ada kesempatan boleh saya ikut lagi masuk ke kelas dengan senang hati. Karena saya juga pernah ingin melihat perkembangan dari rencana tindak lanjut yang disampaikan tadi. Jika ada kesempatan mungkin saya ingin masuk lagi ke kelas ini. Oke, siap.
Terima kasih banyak Bu atas Ya, waktunya. sama-sama. Ya.